Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Sumaji dengan NIM 2001010170 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen pengasuh Yuli Nurhayati SE MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Mungkin ada yang tahu. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi. Artinya, di setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek. Transaksi yang merubah aktiva diimbangi perusahaan pada kewajibannya. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara dua sisi, yaitu sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Baik, kita masuk ke contoh soal. Di sini saya mengambil contoh soal perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Superkilat yang dimiliki oleh Pak Ali Madun pada bulan Januari 2012. Pada bulan Januari 2012, Pak Ali Madun mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dengan dinamai Superkilat. Adapun transaksi selama bulan Januari adalah sebagai berikut ini. Pada tanggal 1 Januari, Pak Ali sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar Rp4.800.000 sebagai modal awal. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari, dibeli peralatan kantor seharga Rp1.250.000, dibayar dengan kas sebesar Rp750.000, dan sisanya dibayar bulan Februari 2012. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari dibeli perlengkapan kantor secara tunai seharga Rp75.000. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari dibayar hutang kepada kreditur sebesar Rp250.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari dibayar beban sewa kantor untuk bulan Januari sebesar Rp400.000. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari dibayar sewa kendaraan seharga Rp300.000. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1 juta. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari, Pak Ali Madun selaku pemilik perusahaan mengambil sebagian modal untuk kepentingan pribadi sebesar Rp600.000. Dan dalam akuntansi, pengambilan modal ini dinamakan sebagai prive. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.500.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 31 Januari diperkirakan beban penyusutan peralatan kantor sebesar Rp30.000 dan perlengkapan kantor yang tersisa senilai Rp15.000. Berdasarkan transaksi yang terjadi ini, selanjutnya kita dapat melakukan pencatatan transaksi tersebut ke dalam daftar persamaan dasar akuntansi. Dan saya sudah membuat tabel persamaan dasar akuntansinya. Baiklah, di sini pada tanggal 1 Januari 2012, transaksi yang terjadi adalah investasi modal pemilik ke dalam perusahaan dalam bentuk uang kas. Dengan demikian, akibat dari transaksi ini, akun kas bertambah Rp4.800.000. Rp4.800.000. Demikian juga akun modal bertambah Rp4.800.000 sebagai modal awal. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 5 Januari 2012. Di sini membeli peralatan kantor seharga Rp1.250.000. Jadi di sini Rp1.250.000 ini masuk ke dalam peralatan kantor, ke kolom peralatan. Transaksi yang terjadi adalah pembelian peralatan seharga Rp1.250.000 dibayar dengan kas Rp750.000 dan kredit Rp500.000 masuk ke dalam hutang. Maka dari
Maka akibat dari transaksi itu adalah peralatan bertambah Rp1.250.000 dan hutang bertambah Rp500.000, sedangkan kas atau modal berkurang Rp750.000 menjadi Rp4.050.000. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 8 Januari 2012. Transaksi yang terjadi adalah pembelian perlengkapan kantor secara tunai seharga Rp75.000 dan akibat dari transaksi itu adalah perlengkapan bertambah Rp75.000 dan kas berkurang Rp75.000 menjadi Rp3.975.000. Sedangkan peralatan masih tetap, hutang masih tetap karena dibayar secara tunai, dan modal masih tetap. Selanjutnya pada transaksi pada tanggal 10 Januari 2012. Transaksi yang terjadi adalah pembayaran hutang pada kreditur Rp250.000, maka akibat dari transaksi itu kas berkurang Rp250.000 karena digunakan untuk membayar hutang dan hutang berkurang Rp250.000 karena sudah dibayar. Dan uang kas menjadi Rp3.725.000 dan hutang berkurang Rp250.000 menjadi Rp250.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2012, transaksi yang terjadi adalah pembayaran beban sewa kantor sebesar Rp400.000. Maka akibat dari transaksi itu, kas berkurang Rp400.000 karena sudah digunakan untuk membayar sewa, dan modal juga berkurang karena beban sewa mengurangi modal. Modal menjadi Rp4.400.000 dan kas menjadi Rp3.325.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 17 Januari 2012. Di sini pada tanggal 17 Januari 2012 dibayar sewa kendaraan seharga Rp300.000. Maka akibat dari transaksi ini kas berkurang Rp300.000 dan modal berkurang Rp300.000 menjadi Rp4.100.000 untuk sewa kendaraan, dan kas menjadi Rp3.025.000. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2012, transaksi yang terjadi adalah penerimaan pendapatan sebesar 1 juta. Maka akibat dari transaksi tersebut, kas bertambah 1 juta menjadi 4 juta, dari Rp3.025.000 ditambah 1 juta menjadi Rp4.025.000. Karena pendapatan yang diterima berupa uang tunai dan modal juga bertambah. Dari Rp4.100.000 menjadi Rp5.100.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 22 Januari 2012. Transaksi yang terjadi adalah sebagian modal pemilik atau pemilik mengambil modal sebesar Rp600.000. Maka akibat dari transaksi ini kas berkurang Rp600.000 karena telah diambil untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan modal juga berkurang menjadi Rp600.000 menjadi Rp4.500.000. Kenapa modal juga berkurang? Karena PREV bersifat mengurangi modal. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2012,
Transaksi yang terjadi adalah penerimaan pendapatan sebesar Rp1.500.000. Maka akibat dari transaksi ini kas bertambah dari Rp3.425.000 ditambah Rp1.500.000 menjadi Rp4.925.000. Dan modal pun juga bertambah Rp1.500.000 karena pendapatan yang diterima berupa uang tunai dan pendapatan bersifat menambah modal. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2012, bukti memorial penyusutan yang dibuat tanggal 31 Januari, data penyusutan menginformasikan besarnya penyusutan peralatan selama bulan Januari sebesar Rp30.000 dan perlengkapan kantor yang tersisa Rp15.000. Maka berdasarkan data ini, akumulasi penyusutan mana ini? Akumulasi penyusutan peralatan dianggap sebagai beban dan mengurangi perlengkapan. Akumulasi penyusutan di sini masuk ke dalam tabel kolom akumulasi penyusutan menjadi Rp30.000 dan modal berkurang dari 6 juta berkurang Rp30.000 menjadi Rp5.970.000. Yang di sini perlengkapan juga berkurang dari Rp75.000 berkurang menjadi Rp60.000 menjadi Rp15.000. Sedangkan peralatan masih tetap. Di sini kenapa bisa berkurang menjadi Rp60.000? Dikarenakan perlengkapan yang telah habis terpakai dianggap sebagai beban dan semua beban bersifat mengurangi modal juga. Oke, yang ini yang terakhir. Selanjutnya kita jumlahkan dari Rp4.925.000, Rp15.000, Rp1.250.000 dikurang Rp30.000 dan hasilnya Rp6.160.000. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi ini kedua jumlah ini harus balance atau sama. Yang dimaksud adalah aktiva sebagai harta dan pasiva. Oke, selanjutnya terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak kurangnya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.